Dulu kan yang saya ingat betul bahwa ketika masuk Suramadu, dari Surabaya ke Madura, itu nanti akan ada bangunan yang itu menjadi simbol Madura. Wah, itu berdebat lagi gitu ya. Madura yang mana? Bangkalan, Sampang, Pamekasan apa Sumenep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Tentu sahabat KTV sudah lama nggak berjumpa dengan saya dalam program Madura Podcast. Dengan dalam program-program lain mungkin sering kita berjumpa. Kali ini sangat spesial sekali karena kita akan berbicara soal sosial dan juga budaya di Madura. Tentu juga dengan orang yang expert di bidangnya. Kami undang ke sini hadir akademisi dari Prodi Psikologi ya, S1, S2 sama S3-nya. Ada Sosiologi. Ada Pak Malhum, panggilannya, nama lengkapnya Muhammad Ali Al-Humaidi. Selamat datang di studio kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyampe juga di kantor KTV. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Gimana kesehariannya, kabarnya? Ini kan situasinya sedang menghangat gara-gara politik. Kabarnya Pak Malhum seperti apa? Alhamdulillah baik ya. Meskipun cuaca yang seperti ini ya masih belum stabil gitu ya. Kemudian kegiatan kampus juga nggak selesai gitu ya. Tapi Allah masih memberikan kesehatan pada kita semua. Alhamdulillah. Ya, semoga kru KTV, keluarga besar Pocur juga senantiasa diberi, yang utama adalah diberi hidayah oleh Allah, kekuatan, sehat zahir batin, amin, sabar dalam beraktivitas dan mencapai barokah hidup, itu yang utama. Jadi keseharian juga kita berdoa semoga maksimal dalam melaksanakan amanat yang diemban sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan level masing-masing. Kira-kira seperti itu. Iya. Ini kan pasca politik nih biasanya kan ada beberapa sedikit perubahan di masyarakat. Ada pengaruhnya nggak ke depan nanti? Saya punya terminologi yang menurut saya unik lah. Tapi kalau dikaji secara akademis dengan fakta-fakta yang ada, maka temanya sebenarnya sekarang ini adalah dari pemilu menjadi pamelo. Gimana? Bisa diuraikan ini? Iya, pemilu itu kan bolehlah saya mengatakan bagian dari ritual politik 5 tahunan ya, suksesi kepemimpinan, baik itu dari presiden, kemudian anggota DPR RI, DPD, kemudian anggota DPRD provinsi, kabupaten dan sebagainya. Sehingga yang semestinya pemilih itu bagian dari civic education. Pemilih itu adalah bagian dari pendidikan politik ya. Tapi seiring dengan dinamika politik, perubahan perilaku ya, behavior, maka pragmatisme itu sudah semakin nampak dan semakin menguat ya. Maka ketika event-event politik mulai dari mulai dari capres, kemudian pemilihan legislatif itu dari semua level ya, dari semua tingkatan, maka masyarakat akan mengatakan bahwa apakah tongkat gitu ya, tongkat itu kan setong suara seket gitu ya. Itu 5 tahun yang lalu ya. Oke. Kalau sekarang lebih mahal atau lebih murah? Sekarang ya lebih mahal lagi gitu ya. Nggak ada teorinya itu MP itu money politik, termasuk social cost, material cost, kecenderungan semakin turun. Itu hipotesa saya lebih tipis ya. Tapi kalau kecenderungannya adalah lebih besar,
dengan modal yang lebih banyak, itu menurut saya yang lebih kuat sekarang itu. Meskipun orang juga bisa mengambil sebuah hipotesa bahwa modal yang besar itu tidak menjamin jadi. Oke. Dengan duit yang besar itu tidak otomatis jaminan dia itu menjadi dan dilantik gitu ya, terpilih gitu. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya di benak caleg itu sudah muncul platform seperti itu, dengan duit dia bisa terpilih gitu lah, padahal tidak otomatis. Karena menurut saya adalah caleg itu jadi manakala dia itu mampu mempetakan suara pemilih, mempetakan mana basis lawan, mana basis dia, mana yang floating mass, mana yang mengambang. Nah itu harus dipetakan. Berarti strategi juga berperan penting di situ. Strategi berperan penting. Jadi membaca peta, membuat mapping potensi voters itu penting menurut saya. Sehingga kalau toh dia itu sudah mempunyai satu modal yang kuat, maka dengan keberhasilan mempetakan tadi itu, maka dia akan punya satu strategi bahwa ini harus saya bom, ini yang saya tinggalkan, ini yang menjadi wilayah yang diperebutkan. Kalau voting mass tadi itu, kalau itu tidak punya, maka yang muncul adalah generalisasi. Jadi menyiram voters, gitu, pemilih ya, dari semua arah. Padahal itu jelas bahwa dia itu tidak suka, tapi masih diberi kira-kira seperti itu. Ya. Dan dia malah lawan sudah jelas tidak mau, masih diberi misalnya itu. Atau yang floating mass malah dibiarkan, padahal itu adalah media pertarungan ya. Mana kawasannya harus dipertahankan, itu pintar membaca peta menurut seperti itu. Maka tidak salah kemudian bila ada fenomena orang stres karena dengan modal yang kuat tapi kalah gitu loh. Dan itu fenomena itu tidak hanya di Madura ya, tapi di mana saja. Tapi yang jelas ya menurut kami adalah bahwa fenomena pragmatisme masih ngantos serangan fajar, bahkan sampai serangan siang pun masih ditunggu kira seperti itu ya. Itu masih ditunggu itu. Karena ini kok nggak ada yang memberi kira seperti itu. Nah, perubahan yang nampak bagi saya adalah bahwa masyarakat ini sudah tidak berani mengambil kesimpulan, mengambil keputusan bahwa caleg ini referensi dari tokoh kiai ini gitu, atau dari siapalah yang ditokohkan figur, itu ya, figur ya. Itu sudah nggak masuk sekarang itu. Oh dia ini alumni luar negeri misalnya. Dia S3-nya di Mesir atau di Malaysia itu. Ketika nyalek itu tidak akan dijadikan sebuah referensi diri bahwa orang ini berkualitas gitu loh. Maka saya juga mengkritik ketika salah satu syarat administratif itu pendidikan SMA gitu ya. Jadi kalau itu masih ada maka naif gitu loh. Ketika tren global seperti ini ya, ketika Indonesia sudah mau melangkah ke 2045 itu ya, Indonesia emas dan sebagainya. Lah ini calon ataupun anggota legislatif yang terpilih masih tanpa mengurangi rasa hormat ya, pendidikannya masih SMA, ini
atau aliyah itu ya, mohon maaf, ini mau diapakan republik ini gitu loh. Oke. Baik itu dalam skala nasional, provinsi maupun legislatif. Meskipun pasti akan punya alibi bahwa semua itu bisa kita pelajari ya. Iya, harus belajar memang. Tapi ketika pesawat sudah take off ya, ini masih mau belajar mau belajar beli tiket itu ya. Masih mau belajar mau boarding gitu ya. Masih belajar mau masuk ini. Masih belajar mau buka kabin gitu ya. Itu saya maksud. Tapi kalau sudah basic secara pendidikan itu, ya paling up setelah S1 gitu ya. Tapi S1 beneran gitu ya. Emang ada S1 yang nggak benar? Ya, ada kan sekolah jarak jauh apa gitu. Yang online. Ya, online ataupun yang sebulan sekali itu kan menurut saya kan inilah. Ataupun nggak apa-apa online tapi serius gitu kan ada gitu ya. Ada. Dan itu boleh dengan persentase tertentu. Silahkan. Tanpa mengurangi hormat menurut saya ini mau dibawa kemana republik ini? Ya minimal republik di level kabupaten itulah. Ketika membaca APBD gitu, arah kebijakan. Jadi tidak berpikir proyektif saya itu. Nah, kalau bahaya banget kalau kemudian anggota legislatif itu sudah terpikir proyektif. Maka angka-angka itu yang akan menjadi jebakan dia gitu kan gitu. Oke. Jadi jebakan antara parlemen dengan dengan eksekutif kira seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Tapi itu nyambung kayaknya dengan analisa di awal bahwa sekarang pemilih mulai pragmatis juga tanpa memperhatikan background. Iya, jadi kita tidak bisa menyalahkan dari kita tidak bisa menemukan jawaban ini dari mana kan gitu ya. Sebab satu sisi orang mengatakan bahwa pragmatisme itu muncul karena figur-figur yang sudah ada itu memberikan contoh, kira seperti itu. Gimana logikanya? Logikanya adalah siapa yang akan memberi gitu ya. Kalau tidak para pemimpin, calon legislatif ya, ataupun calon presiden pun gitu ya. Siapa yang memberi, yang memberi sesuatu itu ya, apakah itu ya berbentuk materi gitu ya. Siapa yang memberi contoh? Artinya ketika dia itu sudah mengeluarkan uang banyak, kemudian dia terpilih ya dengan kos yang cukup tinggi misal, maka logika sederhananya adalah bagaimana ini kembali kan gitu. Oke. Balik modal maksudnya. Ya, cash flow-nya sudah dihitung. Saya ngelarin uang 3 miliar atau 2,5 miliar dan dilantik gitu ya. Maka 2,5 miliar itu kalau dihitung dari 5 tahun selama menjabat ya, kali berapa bulan dari take home pay-nya itu, maka nggak nutup. Itu pun kalau berimbang rugi. Kalau berimbang rugi, apalagi ini di bisnis maksudnya. Benar-benar rugi itu ya. Ya ini sudah karena politik sudah tidak lepas dari mainstream bisnis berbasis politik, atau kita balik, politik berbasis bisnis. Karena nggak mungkin uang yang keluar itu kemudian lillahi ta'ala gitu ya. Jadi kalau itu yang difikirkan platformnya, maka tentu adalah berpikir secara materi, semua transaksional, proyektif, dia dapat dan dia segera kembali. Apalagi kalau seumpama SK dari setelah dilantik kemudian disekolahkan ke salah satu bank gitu, untuk mengembalikan gitu. Nah itu berapa dia bersih, berapa dapat gaji dari anggota dewan, kira seperti itu. Maka belum lagi tagihan yang lain gitu ya, tagihan yang lain yang operasional, kemudian masih ada tamu gitu ya, itu kan juga mikir itu, karena itu konstituen kira seperti itu. Maka menurut saya apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi kalau kemudian basisnya itu pragmatisme tadi itu, maka setidaknya ada dua hal.
Yang pertama adalah kegagalan partai. Saya ulang lagi, kegagalan partai dan tim untuk meyakinkan bahwa calon yang dia usung itu adalah berkualitas. Oke. Ya. Kalau berkualitas dan mampu meyakinkan pemilih, ini dahsyat ini. Itu adalah bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada money politik. Orang pasti apatis. Oh iya, nggak mungkin. Orang sudah pada nunggu serangan fajar. Mau 50, mau 100, mau 25 ribu. Gitu. Tapi kalau itu dilakukan secara Continue. continue. Kalau pakai bahasa MK itu SM ya, Iya, terstruktur, sistemik dan masif. Bahwa kita sepakat tidak ada MP money politik. Apapun alasannya, mau operasional, mau uang bensin dan sebagainya. Tapi itu adalah langkah revolusioner menurut saya. Meskipun akan bilang ini adalah alibi gitu ya. Ini sebuah mimpi. Harus kompak tapi kalau kayak gitu. Iya, makanya. Apalagi saat sudah ada undang-undangnya gitu ya. Ada undang-undang yang melarang. Ada hukumannya. Tapi beranikah pihak yang berwajib, baik itu Bawaslu ataupun kepolisian gitu ya, atau lembaga-lembaga yang bisa memberikan punishment kepada mereka yang melakukan money politik gitu ya. Kalau sudah berjamaah, maka hipotesanya adalah apakah ada caleg yang sama sekali tidak mengeluarkan MP? Mungkin ada yang cuma ikut-ikutan, pasrah. Ya, kalau calon ikut-ikutan itu berarti calon itu sebatas administratif untuk melengkapi kuota calon. Terutama yang ada administrasinya perempuan, Mas. Terutama perempuan, ya, terutama perempuan, sepakat saya itu. Ya. Termasuk soal yang perempuan ini, menurut saya nggak sampai 10% dah masing-masing dapil itu perempuan jadi gitu. Ya. Karena apa ya? Tadi itu selain faktor patriarkinya yang luar biasa, perempuan dianggap tidak mampu gitu ya. Selain dari elit politik atau dari penyelenggara atau pihak yang berwenang lainnya, emang tidak bisa kalau itu digerakkan dari bawah, dari grassroots, dari masyarakatnya sendiri, dari target atau bidikannya. Saya masih yakin bisa ya untuk itu. Asalkan dilakukan secara sistemik, dilakukan dengan proses kesadaran yang tinggi juga untuk tidak menerima MP kira seperti itu. Ya, sebab kalau sudah menerima money politik, maka tentu ada rasa tidak enak untuk tidak mencoblos karena sudah dijebak dengan etika tadi itu. Meskipun tidak ada jaminan bahwa orang yang diberi uang kemudian akan ikut, tidak ada jaminan. Tapi peluang lebih besar kan akan ikut itu. Secara logis. Iya. Karena ada take and give. Ya, take. Oke. Itu yang soal politik. Kalau ada isu juga dari kemarin ini belum terwujud soal tol Trans Madura, menurut Pak Malhum ini seperti apa? Itu sebenarnya baikkah bagi pembangunan di Madura atau hanya sebatas membangun di Madura? Kalau kita mengacu kepada pembangunan jembatan Suramadu gitu ya sebagai contoh, sebagai bahan analisis kita ini, meskipun saya tidak punya bukti kuantitatif gitu ya. Oke, data real. Secara kuantitatif saya belum tahu, tapi secara ekonomi tidak begitu berdampak tidak begitu berdampak secara signifikan ya. Belum berdampak secara signifikan. Itu berarti hanya membangun di Madura. Kalau tol Trans Madura gimana kira-kira?
dalam kacamata? Iya, memang di Madura itu ada salah satu, kalau dikatakan kendala ya oke lah, kalau yang ada dikatakan masalah oke lah. Jadi soal transportasi gitu ya, jadi kalau sudah macet itu kan orang berpikir ke Madura gitu. Kalau sudah jalan sudah tidak lancar itu ya, yang biasanya 2 jam menjadi 4 jam, itu orang sekali datang maka sudah kapok untuk datang lagi, kayak seperti itu. Maka opsi-opsi apakah itu menggunakan akan dibangun tol itu ya, poros Surabaya Madura gitu ya, ataupun apalah yang sempat muncul soal, terlepas dari pro kontra rel kereta api gitu ya, menurut saya itu penting untuk dikaji gitu ya, apakah kalau memang yang lebih rasional itu adalah tol Trans Madura, nggak apa-apa. Dan negara, maksud saya pusat juga harus berpikir Madura itu adalah salah satu pulau yang sumbangsih kepada negara juga cukup besar gitu ya. Dari mana? Orang mengatakan bisa dari migas itu ya. Kemudian dari orang Madura yang merantau, yang memberikan devisa kepada negara, itu untuk dipikir juga gitu ya. Jadi tol Trans Madura itu menurut saya adalah suatu hal yang segera untuk dilakukan gitu maksud saya. Karena nanti ekonomi akan hidup gitu ya. Ekonomi pasti akan hidup, ekonomi itu. Tinggal nanti bagaimana ketika proses pembangunan tol itu tentu akan ada dinamika penolakan tanah dan sebagainya itu ya. Dan itu rawan konflik ya, seperti itu. Termasuk juga ketika revitalisasi kereta api gitu ya, dan banyak rel-rel yang di atasnya itu ada bangunan rumah gitu, dan itu sudah milik negara itu ya. Tapi dalam pikiran saya bahwa negara juga harus berpikir tentang kenyamanan gitu ya, meskipun itu milik negara gitu ya. Dan akan ada perlawanan. Ketika perlawanan akan ada konflik. Dan ketika ada konflik maka meskipun konflik itu kalau secara teori Karl Marx itu setiap orang pasti akan mengalami konflik, pasti. Konflik itu jangan hanya dimaknai Palestina Israel ya. Di dalam keluarga saja gitu ya, itu konflik akan muncul. Konflik sosial banyak juga ya. Ya, konflik di keluarga, konflik sosial gitu ya, perang dan sebagainya, itu pasti akan muncul itu. Pasti akan muncul. Karena kenapa muncul? Karena yang diperebutkan itu kan kekuasaan. Ya, yang diperebutkan kekuasaan. Jangankan rebutan bupati atau gubernur atau presiden itu ya. Kadang urusan ketua takmir saja itu ya, yang jelas itu nggak dibayar gitu ya, masih terjadi gesekan kan gitu. Jadi konflik itu akan muncul kepada setiap orang dan kapan saja, di mana saja kira seperti itu. Kalau dampak tadi kan menyampaikan sebenarnya itu penting untuk disegerakan, terutama bagi pemimpin yang akan memimpin nanti. Ini kan sekarang masih proses pemilihan. Apa sebenarnya dampak sosial dari analisa Bapak kalau hal itu bisa terwujud? Iya, tentu dampak sosialnya adalah yang pertama yang saya amati dengan tol itu kan dampak ekonomi lah. Dampak ekonomi. Sama dengan ketika Suramadu itu dibangun ya, dampak ekonomi seperti ini. Kemudian akan muncul industrialisasi gitu ya. Nyatanya kan belum ya. Belum signifikan sih. Ya, ada tapi kan tidak sebesar yang dibayangkan gitu ya, bahwa 5 tahun ke depan akan ada industri ini, pembangunan ini itu. Ternyata enggak gitu kan. Nah, secara ekonomi menurut saya akan berdampak gitu ya. Kemudian karena transportasi semakin
cepat, kira-kira seperti itu. Ketika transportasi itu cepat, maka akan berdampak kepada ekonomi. Kemudian yang kedua, tetap kita, karena saya ini dulu bagian dari tim ahli percepatan pembangunan Suramadu ya. Suramadu. Ya, dulu itu home base-nya di Unijoyo gitu. Wah rame, wah nanti Suramadu kata dibangun akan kayak Bali, nanti kayak Batam dan sebagainya gitu ya. Dan nyatanya sekarang Belum sesignifikan waktu dibayangkan waktu itu. iya. Jadi tidak segawat yang dibayangkan ya. Tapi tetap kita antisipasi. Jangan-jangan ini buying time aja ya, nunggu momentum aja gitu ya untuk ini. Nah itu aspek ekonomi. Yang kedua adalah aspek sosial budaya gitu ya. Jadi ketika tol sudah dibangun, kemudian masyarakat juga banyak yang pindah tempat, masyarakat luar itu ini, maka akan ya tadi itu disharmoni juga akan muncul, juga konflik sosial juga akan muncul itu ya. Termasuk dampak kepada budaya lokal juga akan berdampak. Jadi taruhlah ketika tol akan dibangun, kemudian orang luar membangun rumah, maka desanya tidak akan desain Madura gitu ya. Tanian lanceng juga tidak akan muncul di situ, kecuali kalau sejak awal di planning, set plan-nya bahwa nanti di kawasan tol akan dibangun rumah khas Madura gitu ya. Itu kan cuma simbolis berarti. Iya, tapi minimal itu mengingatkan kita bahwa sama ketika kita ke Padang itu sudah ada muncul itu. Jadi ketika ya dulu sama ketika Suramadu dibangun, jadi masuk ke Suramadu akan ada simbol bahwa ini adalah Madura. Nyatanya nggak ada kan sampai sekarang. Kalau itu udah katakan simbol ya, nggak ada gitu. Ada tulisan Tanian Lanceng, tulisan di sebelah kiri jalan dari area Surabaya. Ya tapi oke. Kalau itu, tapi kan kemudian masyarakat masih belum terpatri bahwa ketika masuk Suramadu ini adalah Madura. Belum. Adanya kan ya pom bensin. Orang jual tahu petis karena seperti itu ya, orang jualan itu. Tapi kemudian dulu kan yang saya ingat betul bahwa ketika masuk Suramadu dari Surabaya ke Madura itu nanti akan ada bangunan yang itu menjadi simbol Madura. Itu berdebat lagi gitu ya. Madura yang mana? Bangkalan, Sampang, Pamekasan apa Sumenep? Sampai sekarang nggak ada kan. Jadi ketika orang masuk Madura itu ya sama saja dengan Jawa, kira seperti itu. Aura Madura itu belum muncul sebagai simbol itu menurut saya. Seandainya ada orang nyasar itu, kalau ada simbol di situ jadinya dia tahu ini Madura gitu. Kira-kira seperti itulah. Nyatanya kan nggak ada gitu maksud saya itu. Kalau untuk menyatukan dari Sumenep sampai Bangkalan, kira-kira apa simbol yang paling tepat itu? Ya, simbol yang tepat adalah kalau ininya ya, kalau diksinya itu kan Taretan Tibi itu ya, itu oke itu. Tapi kalau sudah masuk ke bahasa, ini nggak bisa. Jadi Madura itu dari empat kabupaten ini punya mazhab sendiri-sendiri soal bahasa. Ya, di Pamekasan ada Pakamatu, kemudian di Sumenep ada Sampang juga ada, dan termasuk di dalam mengucapkan intonasi, pelafalan, intonasi, kemudian tulisannya pun juga akan berbeda. Meskipun dulu pernah ada kamus Madura ya, itu menurut saya tetap kita apresiasi gitu ya, meskipun lagi-lagi bahwa ini produk Pamekasan, ini produk Sumenep gitu, jadi belum menyatu. Nah, apakah itu bisa disatukan? Ya bisa-bisa saja, tapi kalau yang saya tahu sekarang masih berpegang teguh kepada mazhab masing-masing kabupaten. Anggaplah itu sebagai kekayaan
bahasa di Madura. Jadi kalau sudah bilang lo parcaja kakek, itu jelas itu bukan Sumenep. Nah gitu. Pamekasan pun juga lo, ya, itu pakai lo. Tapi kalau ini lo kakek lo parcaja, ini berarti antara Sampang dengan Bangkalan yang berdekatan dengan kabupaten yang berdekatan. Ya, dengan Sampang kayak gitu ya. Bangkalan dengan Sampang. Gitu. Tapi kalau sudah sambian kama itu ini Sumenep. Tarik sedikit ya. Jadi seperti itu. Jadi ada pronunciation-nya berbeda. Ada kalau dalam Kuro itu ada bayatinya gitu ya. Itu kira seperti itu. Nah, jangan dipaksakan untuk bersatu menurut saya. Sudah itu menjadi kekayaan kita gitu loh. Tugas kita adalah bagaimana merawat, menjaga dan mendokumentasikan itu. Sesuai dengan kabupaten masing-masing kalau memang sudah tidak bisa disatukan. Ya, daripada nanti terjadi dinamika yang kurang sehat dalam rangka untuk untuk mengatakan bahwa yang saya paling benar, kan mending sudahlah ini semuanya benar. Ada asbabul urut bang sebeng, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sampean kemana itu, orang Jawa pasti mengatakan ini orang Madura. Nah kemudian ketika orang mengatakan lagi lo nengaleh kakek, kemudian berarti sampai dari Sampang Pak, atau dari mana Pak? Oh ya, udahlah itu menjadi kekayaan kita. Itu nggak usah dipaksakan untuk bersatu. Tapi setidaknya pasti ada hal-hal yang hal-hal yang bisa dipersatukan, terutama adalah nilai-nilai kemaduraan. Di mana orang Madura itu ada dan ketemu di mana saja. Nah itu Taritan TV. Oke. Di mana saja. Kekeluargaannya sangat erat. Iya. Walaupun tidak saudara. Iya, karena Taritan TV. Kalau dia tuh memahami tentang Taritan TV kan itu. Nah, itu menurut saya bagian dari modal kita gitu loh. Sama juga orang Batak ketika di Jakarta juga ketika ikut bis mini dan sebagainya dengan bahasa Bataknya, kemudian dia ada penumpang, itu lo sudah saling ini. Sama juga di Idol itu kan ketika dari Batak ya ini gitu. Itu sudah berarti ikatan persaudaraan itu dibangun karena kesamaan ras, karena kesamaan etnis, karena kesamaan suku, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau seandainya harus dibangun tugu apa? Bentuk apa yang harus agar orang ketika masuk langsung top of mind-nya ini udah di Madura. Kalau sekarang kan masih Suramadu. Iya, Suramadu pun juga menurut saya bukan simbol Madura gitu ya, karena jembatan Suramadu itu yang bangun ya jembatan gitu, sama juga di Batam gitu ya, kira seperti itu. Ketika ke Batam ya paling kalau ke Batam ada welcome to Batam, kira-kira seperti itu. Nah di kita ini ya ada sih selamat datang di Madura atau Bangkalan, tidak tahu itu. Tapi ketika masuk itu belum muncul aura gitu loh, belum muncul aura. Ini saya sudah nginjak Madura. Kalau dibangun tugunya Kerapan Sapi sebenarnya itu bisa nggak menjadi representasi Madura? Bisa. Di tengah. Gitu. Jadi orang ke Madura itu jangan merasa cukup hanya di Sinjai. Oke. Sekarang kuliner kan dikuasai bebek. Ya. Jadi saya sudah ke Madura, Pak Malhum ya. Madura mana? Sinjai. Oke. Jadi seakan-akan Madura itu Sinjai, kira seperti itu. Cukup di Sinjai, situ, padahal itu Bangkalan gitu loh. Dan ke Sumenep masih jauh seperti itu. Jadi orang mengatakan jangan-jangan Madura itu Sinjai, padahal enggak. Bukan hanya itu. Jadi saya boleh ya, karena yang penting masing-masing kabupaten itu ada satu rumusan secara akademis, ada satu konklusi disepakati secara bersama-sama bahwa untuk
sebagai pengenalan awal ketika orang masuk ke Madura itu, auranya itu sudah dia ada di bumi Madura, apa? Ya, kalau toh karapan sapi, oke karapan sapi. Yang penting ada konsensus itu loh. Jangan kemudian masing-masing kabupaten itu dengan egonya masing-masing, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah ada konsensus itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dengan catatan sudah melalui kajian secara akademis, aspek sejarahnya, aspek value-nya. Nilai dari karapan sapi itu apa kok kemudian karapan sapi akan dijadikan simbol. Taruhlah sekarang Pamekasan dengan simbol arek lancornya gitu ya. Nah, Sumeneb juga keraton. Kayak keraton gitu betul. Nah, apa yang simbol yang pas untuk mewakili 4 kabupaten gitu ya. Kalau memang karapan sapi ya nggak apa-apa, yang penting para tokoh, para pimpinan, bupati, kemudian DPRD gitu ya, ada satu rumusan yang tegas lah soal itu. Karena apa? Karena kita harus memahami bahwa ke depan tantangan budaya lokal semakin berat itu ya. Berarti penting sebenarnya seandainya tol Trans Madura nanti terrealisasi, itu ada corak-corak atau nuansa-nuansa kemaduraan yang ada. Iya. Seperti kita datang ke Bali, di situ setidaknya kita akan sering melihat kain yang kotak-kotak hitam putih, setidaknya seperti itu. Iya. Iya sama gitu. Orang kalau sudah ke Bali, ya, itu sudah ini aura Bali sudah. Auranya sudah muncul. Nah kalau ke Madura auranya itu apa? Masa auranya tahu petis? Masa auranya itu pecot? Atau kalau bukan karapan sapi ya itu baju odeng dengan ini hitam putih. Itu nggak apa-apa. Pasak sakera gitu ya. Itu nggak apa-apa. Masalahnya nggak kompak, orang-orang nggak banyak. Itu dia yang saya maksud. Tukang becak kompak, tukang ini kompak pakai baju-baju kayak gitu, dan sering ternuansa kayak gitu di setiap rumah. Kalau di Bali kan nuansanya hampir sama gitu ya gitu. Iya. Jadi sana itu di Bali itu kan memang kuat menjaga identitas kesukuannya, menjaga tradisi lokalnya itu kuat itu ya. Cara berpakaiannya apa gitu ya, luar biasa. Nah sekarang di sini apakah ke depan dengan tantangan budaya yang semakin kuat tantangannya ya, dengan arus globalisasi, informasi, teknologi, dan dengan ekonomi yang semakin kuat ya, pendidikannya semakin tinggi gitu ya. Kemudian ada satu resolusi lah, kalau kita sebut dengan resolusi, untuk mengembalikan aura Madura itu. Kalau perspektifnya ada kebudayaan dengan simbol-simbol itu, selain kegiatan-kegiatan yang menurut saya kegiatan rutin di masing-masing Pemkab ataupun lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan yang concern dengan dunia itu. Oke. Ya, karena hilang nanti. Tinggal tunggu waktunya aja gitu. Iyalah. Bolehlah kita mengatakan seperti itu ya. Jadi pesimisme tentang budaya lokal Madura itu bolehlah dikatakan sebagai alat pemicu untuk mengupayakan mempertahankan budaya lokal. Dari mana arahnya? Semua kita. Misal saya dari akademisi, maka riset dengan cetak buku, kemudian mungkin ada penampilan keseni di kampus, itu bagian dari sesuai dengan kemampuan kami. Setiap event itu ada penampilan. Ya, jadi karena kami dari kalangan kampus, maka secara kasat mata adalah riset soal budaya lokal Madura. Kemudian habis itu ya menerbitkan dalam bentuk buku atau diterbitkan di jurnal. Itu bagian dari untuk menyebarkan informasi tentang Madura. Oke. Pemkab mungkin lebih banyak ke kegiatan-kegiatannya gitu ya, kegiatan-kegiatan budaya Madura gitu ya.
semisal atau kerapan sapi, insya Allah masing-masing kabupaten ada gitu ya. Kemudian mau Sumenep ada tarian Mangsangkal, di Pamekasan juga ada tari apa, di Bangkalan itu seperti itu, tong-tong dan sebagainya, uldau. Ya itu adalah bagian dari itu untuk mempertahankan di tengah tantangan global tadi yang saya maksud. Di tengah perkembangan zaman. Iya, tentu itu bagian dari perjuangan dan butuh pengorbanan gitu ya. Jadi menurut saya setiap warga Madura itu secara prinsip mempunyai tanggung jawab secara moral untuk mempertahankan budaya Madura, minimal di tingkat keluarga masing-masing. Skop lebih luas lagi di lembaga pendidikan masing-masing, terus lagi meningkat lagi ke wilayah kabupaten, provinsi, agar Madura tuh lebih dikenal dari sisi aspek-aspek yang positif, nilai-nilai yang berdampak kepada semangat untuk maju. Dalam artian kenapa? Karena ketika kasus di Bangkalan itu ya, meskipun saya tidak menyebut itu carok ya, karena carok itu terminologinya itu kan face to face ya, atau one by one lah, satu lawan satu. Itu jadi yang disebut carok itu terminologinya yang saya pahami itu A, B ketemu satu tempat, kemudian jam berapa, kemudian apakah ada ininya ya, apakah lapangan apa itu. Jadi kalau kemudian 4 dengan 2 orang, 1 dengan 4 orang itu bukan carok, bukan. Silakan pakai terminologi yang lain gitu loh. Tapi kalau carok itu adalah itu kan adu nyali, 1 lawan 1. Kalau sudah 1 dikepung oleh 4 orang atau 1 orang melawan 4 orang, itu menurut pemahaman kami itu bukan carok gitu loh. Jadinya penting juga nih peran media untuk memilih diksi. Oh iya, peran media juga menurut saya, media itu dalam tidak semata-mata memberitakan itu loh. Tapi media juga ketika melihat kasus seperti itu, maka benar nggak ini. Jadi menurut saya penting untuk di hal-hal seperti itu ya bisa ditanyakan kepada orang yang ahli tentang Madura gitu, yang tahu sejarah Madura, yang tahu tentang peradaban Madura gitu loh. Jadi akhirnya apa? Madura itu ternyata masih komunal. Ini kan setback ini nih. Oh, Madura itu masih primitif ya, masih ada carok gitu. Dan sebagainya lah gitu. Ya, jadi itu lagi-lagi mengurangi citra positif tentang Madura itu. Padahal orang Madura ini sudah punya tokoh ya, dalam rangka untuk membangun Madura dan untuk membangun citra Madura gitu loh. Ya, ada Pak Sawawi, ya. Almarhum ada Abdul Hadi WN ya. Itu kemudian ada Pak Wakil Bupati Pamekasan itu, mantan itu kan juga budayawan. Yeah. Kemudian mungkin di Sampang juga Madura di Bangkalan juga ada itu. Itu tokoh-tokoh menurut saya yang berjasa. Dan banyak orang lain juga yang termasuk para pimpinan kita, para politisi juga, meskipun tidak menyebut budayawan, tapi kebijakannya itu menjaga budaya Madura ya. Kemudian di dalam kehidupan sehari-harinya itu di kota besar itu adab asor itu bagian dari nilai-nilai, prinsip-prinsip dari orang Madura. Termasuk juga memperkenalkan melalui olahraga juga ya. Oh iya, betul, olahraga itu ketika Madura United itu ya. Terus kemudian ada lagi Madura United, apalagi ada dari klub-klub lain juga yang lain, setiap daerah juga punya contoh seperti kayak di Sampang menggunakan Persesa dan landmark yang memang ada di Sampang, Bangkalan juga sama ada Perseba, Pamekasan ada Perseba, Sumenep juga. Bagi saya itu
ketika kami sempat riset mini itu. Jadi bertemunya mereka itu sebenarnya adalah bertemunya budaya-budaya di masing-masing kabupaten. Jadi ketika Madura United tanding, dari Sumeneb datang, Bangkalan datang, Sampang datang gitu ya. Kemudian Pamekasan datang, itu kan bertemunya budaya sudah situ ya. Baik itu dari aspek cara bicara, kemudian cara ketika dia tuh mau lewat itu adalah bagian dari, menurut saya itu bagian dari sentuhan-sentuhan olahraga untuk mempertahankan, minimal mempererat tentang tarikan TB tadi itu. Jadi bagi saya adalah tarikan TB itu adalah jimat persaudaraan orang Madura. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih nih, udah panjang ternyata dari tadi ngobrol bersama Pak Malhum. Terakhir, apa nih yang ingin disampaikan agar aura kemaduraan itu bisa tetap terjaga? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat terakhir? Apa pesan yang ingin disampaikan? Ya, untuk menjaga aura budaya Madura yang tidak ada sebuah riset yang menyatakan bahwa value atau nilai-nilai Madura itu yang bersifat negatif, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dalam artian bahwa kita yakini bahwa setiap budaya itu pasti punya nilai, dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang positif. Ya. Silakan nanti baca buku saya yang mau terbit nanti itu. Oh, siap. Tentang budaya Madura dalam konteks rokat. Apa judulnya nih? Ya, fenomena rokat. Oke. Sebagai tolak petaka. Itu mengupas banyak hal tentang kebudayaan di Madura. Ya, kemudian insyaallah tahun ini ada 2 atau 3 lah yang saya terbitkan. Sudah lama sebenarnya, itu tinggal insyaallah tahun inilah 2 atau 3 buku saya terbit. Itu semua tentang Madura. Penting kayaknya dibedah di Madura Podcast. Jadi tidak ada kebudayaan ataupun tidak ada budaya dimanapun itu yang tidak mempunyai nilai. Itu tidak ada. Itu artinya apa? Bahwa setiap kebudayaan itu, setiap budaya yang diyakini, yang dilakukan, yang diamalkan, itu pasti punya nilai, punya value. Marilah nilai-nilai itu kita pertahankan ya, sebagai modal kita untuk mempertahankan bumi Madura, sebagai modal kita untuk mewarnai budaya Madura. Karena kami yakin bahwa budaya itu akan dinamis. Tapi meskipun dinamis, kita tidak boleh melepaskan dari akar utama dari sejarah berdirinya budaya itu. Sebab bila kita memaknai sebuah budaya tanpa melihat akarnya, kalau di dalam Al-Quran kita tidak mengkaji Al-Quran atau hadis, tidak berangkat dari asbabun nuzul dan asbabul wurudnya, maka tafsirnya pun juga kurang tepat. Sama juga dengan budaya Madura. Budaya Madura kita yakini itu punya akar yang kuat, punya sejarah yang kuat, punya keyakinan yang kuat, dan punya nilai-nilai yang kuat untuk kita pertahankan. Tentunya itu positif. Dan semuanya positif. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Malhum. Ya, terakhir saya ingin menambahkan bahwa sebatas menambahkan seperti yang diperbincangan tadi, memang di Madura ada 4 kabupaten, tentu setiap kabupaten punya karakter masing-masing. Ya. Tentu di situ kalau dicari perbedaannya pasti ada, tapi biarkan perbedaan tersebut menjadi kekayaan tersendiri dari Madura. Ya. Sebagai orang Madura, kita penting sebenarnya untuk mencari di tengah perbedaan dari persamaannya itu yang dicari. Nah, itu bisa dari tagline yang tadi, Taritan TB. Dari situ kita persaudaranya akan semakin kuat, baik berada di Madura ataupun di luar Madura. Siap. Terima kasih, saya Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.